Itu tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara perdata. Begitu. Bang, ini kan memang laporannya terhadap dokter Elsie ya, dan suaminya. Lalu untuk di awal ini perbuatan yang benar-benar akhirnya fatal dan akhirnya bisa abang juga adanya berbuat begitu di mana bang? Di sini apa di bagian apa nih dari dokter RG dan dokter Mufid? Oke, terima kasih pertanyaan. Jadi begini, sebenarnya kan ini bermula dari kesepakatan terkait dengan endorse ini produk ya, dan kesepakatan itu sudah ada antara para penggugat dengan tergugat. Nah, namun para tergugat ini kan diwakili sama penggugat dua, yaitu Ismail Marzuki gitu. Ada kesepakatan ini murni keperdataan. Kemudian sepihak dibatalkan oleh para tergugat. Nah, itu salah satu unsur perbuatan melawan hukumnya. Yang kedua adalah kami juga mendalilkan misalkan begini, ada perekaman tanpa seizin dari para penggugat dan dipublikasikan. Para tergugat. Iya. Jadi ada perekaman yang dilakukan oleh para tergugat ya tanpa seizin para penggugat dan tanpa sepengetahuan para penggugat. Nah, banyak lagi ada beberapa poin juga yang kami nanti mungkin akan uraikan di dalam persidangan ketika kami masuk dalam pokok perkara. Karena memang kan ajas hukumnya begitu. Jadi siapa yang menggugat, siapa yang mendalilkan dan membuktikan. Itu namanya ajas oktari incumbit probatio itu. Begitu. Oke, bang. Berarti kan ini bukan soal uang ya bang, tapi soal harga dirinya kita yang memang sudah sangat dibawa sekali, apa gimana? Ini nggak bicara harga diri, ini bicara hak hukum. Ini kan saya bilang tadi kan, ini berawal dari kesepakatan dalam melakukan perjanjian. Itu. Ini bukan persoalan emosional atau kebencian, enggak. Dasar gugatan kami ini adalah untuk memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomis bagi Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu poinnya. Jadi nggak ada bicara dasar kebencian lah atau tendensius apapun, tidak ada itu. Lalu apa yang dirasakan kerugian secara material dan lain-lainnya Pak? Iya, jadi kan kalau kerugian material itu kan tadi sudah saya sebutkan ya. Dan nilainya itu sebenarnya teman-teman media sudah tahu ya. Ada kerugian material itu 4 miliar, ditambah bunga 4 miliar, ditambah imaterialnya 200 miliar. Jadi kalau di total itu jumlahnya itu sekitar 244 miliar rupiah. Ya. Bang, ini berarti gugatan Reza Gladys ini benar-benar buat Reza Gladys ya? Apakah ini cuma memang pertama dan apakah akan ada sosok lain yang lebih besar di balik Reza Gladys sendiri? Ya, untuk sementara ya kami fokus terhadap gugatan perbuatan melawan hukum ini, yaitu yang sudah terregister nomor perkara 1000/PDTG 2025. Kami belum ada berpikiran yang lain sementara ini. Tapi dari pihak abang dan juga kita sendiri bang, apa sih maksudnya tujuan untuk dilakukannya gugatan ini itu apa? Tujuannya itu untuk memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomis. Karena ini saya bilang tadi kan, ini landasannya itu adalah kesepakatan, perjanjian, dan itu nanti akan kami buktikan dalam pembuktian gugatan on remedial ini. Perbuatan melawan hukum ini nanti akan kami buktikan. Bang, itu kan sebenarnya yang pidana dan perdata kan ini ada yang terkaitan. Ini kan juga di balik sini ada yang membuat sayembara sebesar itulah hal yang sama dengan abang gugat ini. Seperti apa bang melihatnya? Oh iya, saya sih tidak mau mengomentari sayembara yang memang saya kira semua orang punya hak untuk menyampaikan apapun ya, tapi dalam hal ini saya tidak mau menilai atau sibuk untuk mengurusi itu. Fokus kami adalah bagaimana dalam gugatan perkara perbuatan melawan hukum ini ya,
bisa mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ekonomis bagi Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki selaku klien kami. Gugatan dengan nilai 240 tapi apakah ini mungkin memang betul-betul dirasakan bahwa kita ini benar-benar apa ya sebenarnya kehilangan sangat banyak gitu Bang. Mungkin bukan cuma dari si uang dan segala macamnya. Iya, jadi bukan hanya bicara materi juga, psikologis dan sebagainya, terus kemudian hak kebebasannya dan sebagainya. Jadi nanti kan kita ini kan nggak asal buat gugatan ya, kita membangun konstruksi hukum itu yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu bukan mengada-ada, nanti akan kami buktikan ya dalam proses pembuktian. Nah, apakah majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan mengurus perkara menerima apa tidak, itu kan kewenangan majelis hakim. Artinya memang apa ya, memang setelah dianalisis adanya PMH nih dibanding uang prestasi ya Bang. Iya, jadi kan bicara one press kan, one press itu saya tidak mau bicara tentang one press ya, tapi ketika saya masuk sebagai salah satu kuasa hukum Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, saya hanya fokus bagaimana membangun konstruksi hukum yang baik terhadap terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa hukum yang dialami oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu saja. Ini Pak, dengan gugatan 244 itu apakah memang hal yang wajar atau memang gimana Bang? Wajar lah. Kalau dari perspektif kami sebagai kuasa hukum sangat wajar, dan itu saya bilang tadi kan, kami ini kan menyusun formulasi gugatan itu kan bukan asal asal susun. Kami akan membuktikan itu, kerugian itu gitu. Nah, kalau misalkan majelis nanti memutuskan seperti apa, itu hak majelis. Tapi dari aspek kami sebagai tim kuasa hukum ya, kerugian material imaterial yang kami tuangkan dalam petitum gugatan kami itu sangat wajar. Salah itu. Tidak ada yang salah ya? Oh, tidak ada yang salah. Mengenai ini Bang, mengenai banyak yang mengatakan bahwa ini kita tuh kayak jadi gini teman-teman ya, jadi pertanyaannya begini, apakah seseorang atau badan hukum ketika mengajukan gugatan kemudian mencabut kembali, kemudian menggugat kembali, apakah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Tidak ada. Nah, kita harus belajar ketika kita menyampaikan argumentasi hukum, mesti jelas ada referensi hukumnya. Saya mau katakan begini, kalau kita bicara di aspek yuridis ya, kalau kita baca ketentuan pasal 171, pasal 172 ya, HIR dan RP itu dikatakan bahwa pengadilan dilarang atau tidak boleh secara atau penggugat berhak untuk mencabut gugatannya selama belum masuk dalam jawaban dari tergugat. Jadi itu hak penggugat murni untuk mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari tergugat. Nah, kemudian bicara boleh nggak diajukan gugatan lagi. Nah, kita lihat landasan hukumnya. Kita baca di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ya. Pengadilan dilarang untuk menolak gugatan ya dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya. Nah, baca lagi dalam pasal 12 pasal 16 ayat 2 ya, pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Disebutkan di sana hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas. Nah, dari argumentasi hukum ini atau landasan yuridis ini kan jelas, terang benderang. Apakah diperkenankan seseorang atau badan hukum mengajukan gugatan, mencabut kembali dan mengajukan gugatan lain? Boleh, sepanjang belum ada putusan yang ingkrah atau nebis idem. Itu loh.
Jadi jelas sebenarnya kan. Bang, terakhir mungkin dari nanti tanggal 8 Oktober apa yang akan dipersiapkan, mungkin boleh diceritakan bukti apa yang mungkin pertama kali akan diberikan nanti. Nah, tentu kan begini, nanti kan dalam persidangan awal itu kan bukan bicara alat bukti. Tahapan itu adalah tentu nanti pemeriksaan legal standing masing-masing kuasa hukum. Ya, itu administrasi sifatnya. Misalkan kartu anggota advokatnya, berita acara sumpah, terus kemudian agenda penjadwalan dari majelis terkait dengan kapan dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan Perma 1 2016 untuk Perma nomor 3 tahun 2022. Itu tuh. Cukup ya? Oke. Terima kasih. Nanti yang misleading Selesai habis mediasinya, mediasi, wawancara. Itu kan nggak ada suaranya. Ada suara. Buzzer, biarin aja buzzer, nggak apa-apa. Sudah follow, sudah follow. Akan silakan. Mau dia misalnya, Ini Bang Maruli ya, Dr. Maruli ada. Apakah syarat formil tidak terpenuhi? Nanti kan diputuskan. Karena kan dalam hukum acara itu sebelum masuk dalam hukum perkara ada syarat formil yang diputuskan. Oke. Kalau tidak terpenuhi, nanti majelis hakim memutuskan tidak dapat diterima atau tidak. Gitu. Makanya saya bilang kalau profesi advokat itu harus menguasai hukum acara, karena dia tidak bisa memperjuangkan pokok perkara kalau secara formal tidak terpenuhi. Ada bicara misalkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, terus kemudian legal standing, kemudian ada bicara namanya obsur liber dan sebagainya. Itu bagian dari hukum acara secara formil gitu. Jadi kita nggak bicara pokok perkara dulu, formilnya dulu terpenuhi baru masuk. Nah ini yang sering teman-teman dari advokat itu harus memahami ini dengan baik, sehingga perjuangan untuk memperjuangkan prinsipalnya, mencari keadilan dan kepastian hukum bisa terpenuhi, sehingga ada proses pemeriksaan dalam pokok perkara. Pemeriksaan legal standing ini Bang, kalau misalnya dari pihak tergugat ini tidak ada kuasa hukum, apakah bisa dilanjutkan atau gimana Pak? Bagaimana? Kalau misalkan dari tergugat nih, kita ngomong dari pihak dokter Glenn dan dokter Mufite, mereka tidak membawa pengacara atau mereka datang dengan sendiri, itu gimana Pak? Jadi ya sah, itu sah secara hukum. Sama aja, iya, sama aja. Kalau misalkan para tergugat ini tidak hadir dengan beberapa kali panggilan tidak hadir, tentu nanti kan pasti majelis hakim menentukan namanya pembuktian secara sepihak oleh penggugat. Namanya putusan prestek namanya. Langsung diputus ya Pak? Prestek? Bukan. Jadi penggugat ini disuruh membuktikan dari gugatannya. Iya. Tapi putusan prestek tanpa kehadiran para tergugat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan para tergugat ini tidak diwakilkan oleh kuasa hukum atau lawyer atau advokat, mereka sah nggak secara punya legal standing? Hadir sah itu, ya kan? Jadi kita tunggu saja prosesnya, ya kan? Karena dalam proses peradilan itu kita tetap harus mengacu kepada ajas praduga tak bersalah. Itu penting, ya. Jadi kita bukan boleh kita berbeda pendapat dari materi hukum. Oke Bang Gali, gimana Bang Gali tadi wawancaranya? Saya kira apa yang saya jelaskan itu kan jelas. Oh ya, sorry masih di mute Bang Gali. Pindah ke dalam agak biar adem dikit, soalnya di luar panas banget.
Sebentar bang, masih di mute. Oke bang, mute-nya hilang nih. Masih live ini, Ram. Ya, gimana bang tadi atas wawancara yang tadi kita udah sampaikan? Ya cukup jelas, Cukup jelas ya. cukup lengkap, semuanya sudah dijelaskan, baik terkait pidana ataupun perdata. Ya mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya. Kita Mirjani dan Ismail Marzuki tetap semangat dan doain semuanya biar sesuai dengan harapan. Oke. Ini katanya ada yang buzzer bang, yang komen cuekin aja bang ya. Ya cuekin aja. Cuekin aja. Abang ada yang nanya nih hari hari Rabu sidang juga bang katanya. Sidang banyak. Sidang yang mana Widih. maksudnya? Ini sidang yang mana? Lapor pak. Oh ya lapor Pak. Lapor pak. Itu masih silent ya, belum bisa komen ya. Ada, cuman ya udah silent aja. Iya. Ada sidang. Ini Bang, kali tadi menyimak ya. pertanyaan mulai serius ini nih. Serius ya. Wah, ini ada Kita jawab jangan serius bang. Ternak sapi apa maksudnya ini? Nggak ngerti. Apa maksudnya bang? Kayaknya udah campur aduk yang masuk. Gimana bang? Udah campur yang masuk. Campur udah. Campur. Katanya jangan dijawab. Wah kamera mati bang. Hidup lagi. Ya sekarang bicara yang ringan-ringan, jangan yang sulit-sulit, santai. Nah gitu, lu ada tuh. Saya nanya bang. Apa? Anak muncul. Bang Usman udah punya istri, udah istrinya udah. Yang nanya bang Gali. Udah punya istri semua. Oh itu Saroni, iya Saroni, bukan anggota DPR ya. Sindu mana bang? Bang punya TikToknya bang Sindu? Nggak tahu. Bang Ali? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu, cari aja di situ. Bang Ali punya akun TikTok Sindu nggak? Nggak tahu. Itu katanya lagi Saya mah disuruh dipaksa nih. Mungkin lagi live di tempat lain kali, kita nggak tahu. Iya, cobalah di mention bang, mention. Enggak, mana ada takut, nggak takut lah. Ini katanya udah buzzer semua nih yang